Identifikasi hazard kimia yang dipersembahkan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia yang disusun oleh berdasarkan hasil survei hazard kimia di Toilet Umum Pelabuhan Kelas 1 Makassar. Bahan yang ditemukan saat dilakukan penilaian hazard kimia yaitu pada cairan pembersih lantai dan fiksal yang mengandung bahan aktif hidroklorik eksid dan HCl 17%, MSDS dihidroklorik eksid 9% dan hidroklorat sebagai berikut. Melihat efek akut dan kronik yang dapat terjadi serta pengendalian yang dapat dilakukan akibat terpapar bahan kimia. Untuk bahan kimia hidroklorik eksid, efek akut yang dapat terjadi yaitu bahannya dapat mengiritasi kulit. Untuk efek kronik, tidak didapatkan efek jangka panjang pada bahan ini. Dan untuk pengendalian yang dapat dilakukan, pertama, simpan di tempat yang dingin dan jauhkan dari makanan dan minuman. Kemudian, simpan dalam keadaan tertutup dan rapat, dan simpan jauh dari bahan yang tidak kompatibel. Dan untuk bahan kimia asam hidroklorat, efek akut yang dapat terjadi yaitu dapat mengiritasi kulit, iritasi mata, dan iritasi pada saluran pernafasan. Sedangkan efek kronik yang dapat terjadi yaitu paparan kecil berulang mungkin memiliki efek keracunan kumulatif. Paparan kronis yang dapat menyebabkan luka bakar pada hidung, tenggorokan, dan saluran pernafasan atas. Jika serius, dapat menyebabkan pembengkakan pada paru-paru dan kematian. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu pertama penggunaan kacamata pengaman, kemudian menggunakan sarung tangan tahan bahan kimia, dan dapat menggunakan alat pelindung diri untuk tubuh yang harus dipilih berdasarkan tugas yang dilakukan dan risiko yang terlibat. Pencegahan yang dapat dilakukan berdasarkan 5 level of prevention. Yang pertama, health promotion, yaitu melakukan penyuluhan, kemudian membuat poster dan pamflet, dan membuat video edukasi mengenai bahaya paparan bahan kimia asam hidroklorida. Kemudian specific protection, yaitu melakukan pengukuran hazard kimia secara komprehensif untuk mencegah terjadinya penyakit akibat kerja. Kemudian untuk early diagnosis dan proper treatment, kenali gejala terkait penyakit akibat efek dari bahan kimia terhadap kulit dan saluran pernafasan. Kemudian untuk disability limitation, dapat dilakukan pengobatan dan perawatan apabila terpapar terhadap bahan kimia. Dan untuk rehabilitasi, yaitu rehabilitasi disesuaikan dengan manifestasi penyakit yang disebabkan oleh paparan bahan kimia. Apabila saat melakukan penilaian atau identifikasi sumber bahaya, salah satunya adalah bahan kimia, kemudian menemukan adanya hazard atau resiko bahaya, maka perlu dilakukan pengendalian menggunakan hierarchy of control. Pertama, eliminasi, yaitu menghilangkan sumber bahan kimia. Yang kedua, substitusi. Substitusi sumber bahaya kimia dengan mengganti bahan pembersih yang lebih aman terhadap kesehatan. Yang ketiga, isolasi, yaitu memisahkan dan memindahkan atau mengisolasi sumber bahaya dengan menentukan tempat penyimpanan agar tidak mudah dijangkau anak-anak. Kemudian yang keempat, engineering control, yaitu melakukan modifikasi, gunakan sistem tertutup bila memungkinkan, sediakan ventilasi, pembuangan lokal di mana uap atau kabut dapat dikeluarkan, pastikan kepatuhan dengan batas paparan yang berlaku. Yang kelima, administrative control, yaitu membuat prosedur kerja, aturan pelatihan, durasi kerja, membuat tanda bahaya, dan rambu poster dan lebar agar tempat kerjanya aman. Dan yang keenam, alat pelindung diri. Dengan menggunakan alat pelindung diri yaitu sarung tangan, masker, kacamata pelindung, pakaian pelindung, dan sepatu boots.